Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, kita belajar kembali. Di pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang integral tak tentu, di mana integral tak tentu merupakan kebalikan dari turunan atau anti turunan. Turunan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, jadi harusnya sudah bisa dipahami ya. Jadi misalkan ada Y sama dengan fx, maka ketika diturunkan, maka dia menjadi dy per dx. Nah, itu merupakan konsep turunan. Nah, sedangkan apabila diketahui turunannya, kemudian kita diminta untuk mencari kurvanya, maka itu dinamakan konsep integral. Oke, kita perdalam lagi untuk dy per dx ini. Dy per dx sama dengan f aksen x, di mana dy per dx ini adalah lambang dari turunan. Jadi kalau dx yang dikalikan silang atau kawin silang gitu ya, seret, maka dy-nya sama dengan f aksen x dx. Nah, kalau kita sama-sama kasih operator integral, jadi integral dy sama-sama kita integralin. Integral dy sama dengan integral f aksen x dx, di mana integral dari dy sendiri adalah y, dan integral dari f aksen x sama dengan fx. Kembali ke fungsi asalnya, y sama dengan fx. Supaya tidak lupa, kita review kembali tentang materi turunan, karena biasanya kalau banyak libur itu sudah banyak yang menguap materinya ya. Oke, di sini ada y sama dengan x pangkat n, maka turunannya dy per dx adalah n kali x pangkat n-1. Jadi pangkatnya itu sebagai pengali koefisien dari variabel x, dan pangkatnya berkurang 1. Jadi jika ada fungsi y sama dengan x pangkat 3, maka dy per dx-nya turunannya adalah 3 pangkatnya dikalikan dengan variabelnya ya, 3 kali x pangkat 2. Karena pangkatnya turun 1. Kalau kita kalikan silang, ya tadi dy sama dengan 3x kuadrat dx. Y-nya sama dengan x pangkat 3, maka y-nya kalau kita ganti jadinya dx pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, ini d di sini kan di sini menyatakan sebagai turunan atau diferensial dari x pangkat 3 itu sama dengan 3x kuadrat dx. Dx di sini adalah artinya diturunkan terhadap x. Karena kalau diturunkan terhadap y, maka 0 karena tidak ada variabel y-nya gitu. Jadi ada operatornya di belakang itu, ada operatornya bahwa ini menandakan bahwa diturunkan terhadap variabel x gitu. Jadi kalau ada dx pangkat 5, turunannya gimana? Diferensial dari x pangkat 5, ya 5 jadi pengali koefisien, 5x pangkat 4 dx. dt pangkat 2, pangkatnya pengali koefisien ya, 2t, pangkatnya berkurang 1, jadi 1, 2t pangkat 1 tidak ditulis, 2t dt. Tergantung ya, jadi kalau t dt, kalau x dx, kalau y dy, kalau theta theta gitu. Di sini d theta pangkat 7, berarti 7 theta pangkat 6 d theta. Atau secara umum, kalau kita menggunakan variabel bulat, d bulatan pangkat 6 itu sama dengan 6 kali bulatan pangkat 5 d bulat gitu. Jadi bulatan ini bisa diganti apa saja, bisa diganti x, bisa diganti t, bisa diganti theta, bisa diganti y, bisa diganti variabel-variabel yang dimaksud. Bagaimana dengan konsep integralnya? Oke. Nah, kita berikan contoh y sama dengan x pangkat 3. Sudah kita bahas di sini. dy-nya kan 3x kuadrat dx. Kalau y sama dengan x pangkat 3 plus 2, maka dy-nya turunan dari x pangkat 3, 3x kuadrat dx, turunan dari 2, 0. Jadi bisa diabaikan 0-nya. Y sama dengan x pangkat 3 min 4. Sama seperti tadi di atasnya. dy-nya berarti turunan dari x pangkat 3, 3x kuadrat, turunan dari min 4, 0. Jadi bisa diabaikan.
Dari ketiga contoh ini kan sebenarnya plus 0 ya. Jadi konstantanya ada 0, ada 2, ada 4. Nah, tapi hasil turunannya itu sama semua. Sehingga kalau ada Y sama dengan X pangkat 3 plus suatu konstanta tertentu yang kita tidak ketahui, bisa 125, 327 akar 3, dan seterusnya, tanpa variabel, maka dy-nya turunan dari y ini sendiri adalah 3x kuadrat dx. Nah, kok sama semua? Nah, makanya di sini ada ketika mencari fungsi asal dari suatu turunan, maka nanti akan ada suatu konstanta yang tidak diketahui. Itulah konsep integral. Jadi integral dari 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 plus c. C-nya ya bisa berapa saja. Atau kalau kita tulis dalam bentuk umum, dalam bentuk x ya, kita bandingkan dengan di sini. Turunan itu pangkatnya jadi pengalih koefisien. Berarti kalau kebalikannya apa? Kalau pengalih berarti jadi pembagi gitu kan. Di sini pangkatnya berkurang 1. Oh, berarti kalau diintegral bertambah 1. Jadi pembaginya itu sama dengan pangkat di atasnya. Jadi perhatikan, ya, nanti kalau ngerjakan pangkatnya dulu yang dinaikkan. Pangkatnya dinaikkan 1, kemudian dibagi, lihat pangkat atasnya itu. Oke, kita contohkan. Integral x pangkat n dx sama dengan x naik 1 pangkatnya dibagi pangkat yang sudah naik tadi. Jadi kalau ada integral x pangkat 5 dx, maka pangkatnya dinaikkan 1 jadi 6 dibagi 6. Gampang ya. Integral y pangkat 4, 4-nya naik 1 jadi 5 dibagi 5 plus c. Integral seperti pangkat 3, wah, kok kayaknya susah? Kelihatannya susah, tapi kalau dikerjakan ternyata gampang. Seperti pangkat 3. Nah, karena ini bentuk pecahan, maka kita bisa rubah ke dalam bentuk pangkat negatif. Itu di materi eksponen ya, kelas 10 sudah dipelajari. T pangkat min 3 dt sama, kalau sudah berbentuk pangkat, apalagi di sini sudah konsisten operatornya T dengan dt, X dengan X, Y dengan DY, maka kita integralkan. Min 3 pangkatnya naik 1 jadi min 2 dibagi min 2. Udah nggak usah ngitung bawahnya, itu tinggal lihat pangkatnya aja, plus C. Sehingga kita sederhanakan T pangkat min 2 itu kembalikan lagi jadi pangkat, jadi bentuk pecahan. Jadi 1 per 2T pangkat 2 plus C. Nah, ini bisa diulang-ulang kalau di sini masih kurang paham. Nah, berikutnya yang bentuk akar. Sama, jika ada bentuk pecahan atau bentuk akar, maka rubah dulu ke dalam bentuk pangkat supaya bentuknya sama seperti bentuk formula yang ini. Nah, dan yang ini, formula ini harus wajib hafal di luar kepala, atau dalam bahasa Maduranya itu harus automatically without thinking gitu. Jadi ketika ada soal langsung muncul formula ini tanpa kita minta. Oke, kembali lagi ke sini, bentuk soal yang bentuk akar, integral akar pangkat 3 theta pangkat 2 d theta. Jadi ini diubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Kalau akar itu berarti kan pangkatnya pecahan. Yang di luar ini jadi penyebut, yang di dalam itu jadi pembilang. Sehingga ini bisa dirubah menjadi theta pangkat 2 per 3 d theta. Kalau diintegralkan kan harus naik 1 gitu ya. Nah, kayaknya susah ini kok ditambah 1 pecahan. Gampang. Ini tinggal dijumlahkan aja. 3 ditambah 2, 5. Penyebutnya tetap 3 tambah 2, 5 per 3. Penyebutnya tetap. Bawahnya kan sama dengan pangkatnya. Min 2, min 2, 5, 5, 6, 6 gitu. Jadi bawahnya itu nggak bisa gitu. Plus C. Nah, karena pembagian dibagi lagi, maka ini dibalik aja. 3 per 5 theta pangkat 5 per 3 plus C. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk umum, karena ini kan bentuknya
variabelnya X, ada yang Y, ada yang T, ada yang Theta. Jadi kita buat dalam bentuk buletan. Integral bulat pangkat N D bulat sama dengan buletan pangkat N plus 1 per N plus 1. Ingat, pangkatnya naik 1 dibagi pangkat dari yang sudah naik tadi. Ya. Oke. Contoh. Kenapa kita harus paham bahwa dalam integral ini harus konsisten. Makanya tadi D-nya itu dibahas bolak-balik, dx kuadrat, dx pangkat 3, dx pangkat 5. Sebelumnya itu di materi turunan sudah dijelaskan semua. Maka untuk integral x pangkat 6 dx kuadrat, nah ini kan dilihat dulu operatornya di sini x pangkat 2. Oh, kok nggak sama? Berarti harus dirubah dulu. Bisa dirubah yang variabel x pangkat 6-nya atau x kuadratnya yang kita rubah. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu. X pangkat 6 yang kita rubah. X pangkat 6 kalau kita rubah, maka ini kotaknya harus sama. Buletan harus sama dengan buletan. X harus sama dengan X. Y harus sama dengan Y. Theta harus sama dengan theta. Berarti kalau di sini operatornya X pangkat 2, maka di sini juga harus berbentuk X pangkat 2. Harus kelihatan dulu itu operatornya. Jadi X pangkat 2 supaya jadi pangkat 6 berarti harus dipangkatin lagi dengan 3 gitu kan. Sehingga ini integral X pangkat 2 dipangkatin 3 dx pangkat 2. Nah, berarti ini kan bulat. Buletannya E kuadrat, di sini D buletan. Maka tinggal buletannya, pangkat yang kita lihat. Pangkatnya naik 1 berarti bulat pangkat 4. Ya kan, buletannya X pangkat 2. Berarti X pangkat 2 pangkat 4 naik 1 per 4. Kenaikan dari pangkatnya itu ya. Plus C. Nah, pangkat 2 dipangkatin lagi berarti kan pangkatnya dikali. X pangkat 8 per 4 plus C. Ini kalau yang kita rubah adalah variabel yang fungsi yang di dalam. Nah, kalau yang kita rubah fungsi operatornya, coba kita perhatikan. Integral X pangkat 6 dx kuadrat. Nah, tadi yang sudah kita review materi turunan, dx kuadrat itu turunan dari X kuadrat. Turunan dari X kuadrat apa? Turunan dari X kuadrat adalah 2X dx. Nah, maka 2X-nya kalikan dulu dengan ini. Ya, 2X kali X pangkat 6, ya 2X pangkat 7 dx. Sehingga integralnya tetap kita fokuskan di X pangkat 7 dx. Konstanta dibiarkan aja. Jebret ya, 2X 7 naik 1 jadi 8 per 8. 2 dibagi 8 seperempat. Jadi X 8 per 4 plus C sama. Oke. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.